Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengembalian atas investasi modal dan analisis profitabilitas. Untuk saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengembalian atas investasi modal. Nah, jadi kinerja perusahaan itu dapat dianalisis dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan aset. Nah, kemudian pengembalian atas investasi modal ini bisa dinamakan juga dengan hubungan antara laba dengan investasi modal. Nah, kemudian dengan adanya ukuran kinerja perusahaan ini, kita dapat yang pertama membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal. Kemudian memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap risiko investasi modal. Nah, yang terakhir, membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Nah, kemudian pengembalian atas investasi modal ini digunakan dalam berbagai area dalam analisis. Nah, termasuk pertama mengukur efektivitas manajerial, kedua mengukur profitabilitas, dan yang terakhir ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, kemudian untuk melakukan suatu analisis profitabilitas itu biasanya menggunakan analisis rasio atau yang bisa disebut rasio profitabilitas. Nah, jadi rasio itu maksudnya untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemudian rasio profitabilitas ini dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan. Karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Jadi semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula. Kemudian rasio profitabilitas itu ada beberapa yang termasuk seperti gross profit margin. Jadi itu maksudnya perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Jadi intinya rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Kemudian ada net profit margin atau margin laba bersih. Jadi di sini rasionya digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak. Kemudian dibandingkan dengan volume penjualan. Yang ketiga earning power of total investment. Nah, maksudnya di sini rasionya itu untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Terus keempat, return on equity. Itu maksudnya rasio untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham. Jadi baik saham biasa maupun saham preferred. Yang terakhir, rasio laba usaha dengan aktiva usaha. Itu terakhir. Kemudian komponen pengembalian atas investasi modal. Nah, jadi cara menghitungnya itu laba dibagi investasi modal. Nah, jadi di komponen ini ada 3 komponen. Yang pertama, aset operasi bersih. Nah, jadi banyak analis memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan non operasi dan menghitung pengembalian aset operasi bersih sebagai ukuran kinerjanya. Nah, untuk aktivitas operasi itu maksudnya aktivitas dari inti perusahaan. Nah, jadi aktivitas ini meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan
untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar, serta melayani kebutuhan para pelanggan. Nah, kemudian dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi itu biasanya meliputi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban penjualan umum, serta administrasi. Nah, di neraca aktivitas operasi ini diwakili oleh aset dan kewajiban yang berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi, seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi, cara menghitungnya dengan RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dibagi dalam kurung net operating profit after tax, yaitu tadi laba operasi bersih setelah pajak dikurangi NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih dikurangi NOA. Kemudian yang kedua komponennya adalah modal ekuitas biasa. Nah, jadi pengembalian ekuitas biasa ini dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Nah, jadi ekuitas biasa ini dapat dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Yang terakhir itu menghitung investasi modal suatu periode. Nah, jadi investasi modal itu umumnya dihitung menggunakan rata-rata modal bagi perusahaan selama periode tersebut. Nah, jadi metode yang paling umum digunakan itu adalah menambah saldo awal dan akhir tahun investasi modal lalu dibagi 2. Nah, metode yang lebih akurat itu dengan merata-ratakan jumlah interim, misalnya menambahkan jumlah investasi modal tiap akhir kuartal dan membaginya dengan 4. Kemudian penyesuaian atas investasi modal dan laba. Jadi analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Jadi beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan itu mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal sehingga mengurangi pengaruhnya. Kemudian menghitung pengembalian investasi modal. Jadi ada 2. Pertama, pengembalian atas aset operasi bersih. Yang kedua, pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Nah, untuk yang pertama itu cara menghitungnya RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurangi NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih dikurangi NOA. Nah, jadi aset dan kewajiban operasi itu adalah untuk menjalankan usaha perusahaan dibutuhkan. Jadi aset dan kewajiban operasi itu dibutuhkan untuk menjalankan usaha perusahaan dan meliputi kas, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Kemudian ada aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis. Nah, kemudian kewajiban operasi bersih itu maksudnya utang usaha dan beban yang masih harus dibayar, serta kewajiban operasi jangka panjang dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, kemudian ada aset non operasi, itu meliputi investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan, investasi non strategis, dan investasi dalam operasi yang dihentikan sebelum dijual. Nah, cara menghitungnya NFO sama dengan kewajiban non operasi dikurangi aset non operasi. Kemudian yang kedua itu pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Itu cara menghitungnya laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, jadi ROCE atau ROS intinya pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa ini terdiri dari 2 komponen, yaitu pengembalian operasi dan pengembalian non operasi. Terima kasih.
Menganalisis pengembalian atas aktiva. Pengembalian atas investasi modal berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, peramalan laba, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan pengembalian atas investasi modal untuk tugas-tugas di atas menuntut pemahaman menyeluruh atas pengukuran pengembalian, karena pengukuran pengembalian mengandung komponen yang berpotensi untuk menyumbangkan pemahaman atas kinerja perusahaan. Memisahkan pengembalian atas aktiva atau ROA. Pengembalian atas aktiva atau pengembalian atas total modal pada bentuk yang paling sederhana dihitung sebagai berikut. Laba dibagi aktiva. ROA dipisahkan menjadi komponen yang memiliki makna relatif terhadap penjualan. Hal ini dilakukan karena rasio komponen ini berguna bagi analisis kinerja perusahaan. Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai profitabilitas perusahaan dan merupakan indikator utama atas aktivitas perusahaan. Pemisahan komponen ROA adalah sebagai berikut. Pengembalian atas aktiva sama dengan margin laba dikali perputaran aktiva. Laba dibagi aktiva sama dengan laba dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva. Hubungan laba dengan penjualan disebut margin laba atau profit margin, dan mengukur profitabilitas perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan antara aktiva dengan penjualan disebut perputaran aktiva atau aset turnover, dan mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktivanya. Pemisahan ini menyoroti peranan tiap komponen, baik margin laba maupun perputaran aktiva. Dalam menentukan pengembalian atas aktiva, margin laba dan perputaran aktiva merupakan ukuran yang berguna, namun membutuhkan analisis untuk lebih memahami profitabilitas perusahaan. Hubungan antara margin laba dan perputaran aktiva. Margin laba merupakan fungsi dari penjualan, yaitu harga jual dikali unit terjual, dan beban operasi. Perputaran juga merupakan fungsi dan penjualan, atau penjualan dibagi aset. Nah, akibatnya meningkatkan margin laba dengan menaikkan harga jual akan berdampak pada unit yang terjual. Pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran sebagai usaha meningkatkan profitabilitas juga biasanya berdampak pada permintaan. Untuk meningkatkan profitabilitas biasanya akan berdampak pada permintaan atas produk, harga jual, pemasaran, lead bank, produksi, dan sejumlah area usaha lain yang harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan RNOA. Beberapa hal penting dalam analisa profitabilitas, yaitu laba kotor. Laba kotor diukur dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, dan sering dilaporkan dalam bentuk persentase yang dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor harus cukup besar untuk mendanai pengeluaran bersifat diskresi penting yang berorientasi pada masa depan, seperti penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta iklan. Analisa terhadap perubahan penjualan dan harga pokok penjualan akan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Nah, dalam perubahan laba kotor sendiri seringkali terjadi akibat salah satunya atau kombinasi dari perubahan yang seperti berikut. Yang pertama yaitu kenaikan atau penurunan volume penjualan. Yang kedua, kenaikan atau penurunan harga jual unit.
Yang ketiga yaitu kenaikan atau penurunan biaya per unit. Nah, yang kedua, beban penjualan atau selling expense. Pentingnya hubungan antara beban penjualan dan pendapatan bervariasi untuk tiap industri dan perusahaan. Di beberapa perusahaan tertentu beban penjualan, terutama komisi yang sangat bersifat variabel, sementara di perusahaan lain sebagian besar bersifat tetap. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu beban umum dan administrasi. Sebagian besar beban umum dan administrasi bersifat tetap. Kebanyakan karena beban ini meliputi pos-pos seperti gaji dan sewa. Perputaran aktiva atau aset turnover mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Ukuran penggunaan aktiva yang paling relevan adalah penjualan, karena penjualan penting bagi laba. Pada kasus khusus seperti perusahaan yang baru berdiri atau sedang berkembang, analisis perputaran aktiva harus menyadari bahwa sebagian besar aktiva akan digunakan untuk aktivitas usaha di masa depan. Pemisahan komponen perputaran aktiva. Ukuran standar perputaran aktiva untuk menentukan ROA adalah penjualan dibagi aktiva. Evaluasi lebih lanjut mengenai perubahan pada perputaran aktiva bagi setiap aktiva dapat berguna dalam menganalisis suatu perusahaan. Bahasan ini melihat perputaran aktiva untuk komponen akun-akun aktiva, yaitu yang pertama, penjualan terhadap kas. Kas dan setara kas terutama dimiliki untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian dan sebagai cadangan likuiditas untuk menghindari kekurangan yang timbul karena arus masuk dan arus kas keluar yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu penjualan terhadap piutang. Perusahaan yang menjual secara kredit mengetahui bahwa piutangnya merupakan fungsi dari penjualan. Perputaran piutang yang rendah biasanya disebabkan oleh kredit yang diperpanjang, ketidakmampuan pelanggan untuk membayar, atau aktivitas penagihan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu penjualan terhadap persediaan. Untuk mempertahankan tingkat penjualan dibutuhkan persediaan. Hubungan antara penjualan dengan persediaan antar industri tidaklah sama, tergantung dari jenis, model, keragaman, dan kelompok persediaan yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, untuk yang keempat yaitu penjualan terhadap aktiva tetap. Hubungan antara penjualan dan aktiva tetap merupakan hubungan jangka panjang dan mendasar bagi sebagian besar perusahaan. Yang terdapat beberapa kondisi sementara yang memenuhi hubungan ini. Yang terakhir yaitu penjualan terhadap kewajiban lancar. Hubungan antara penjualan dengan kewajiban lancar merupakan hubungan yang dapat diprediksi. Kewajiban jangka pendek perusahaan terhadap pada penjualannya, permintaan atas produk dan jasa perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira, presentator ketiga yang akan mempresentasikan materi berjudul tentang analisis pengembalian atas ekuitas biasa. Nah, dalam analisis ini biasanya didapati kreditor menerima pengembalian dalam jumlah tetap atas pendanaannya. Begitu pula pemegang saham preferen yang menerima dividen tetap. Namun, bagi pemegang saham biasa, mereka tidak bisa menerima pengembalian tetap, melainkan memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan. Itu pun hanya ketika seluruh pendanaan lainnya lunas. Oleh karena itu, pengembalian atas ekuitas saham biasa atau yang biasa disebut ROCE, Return on Common Shareholder Equity, sangat penting artinya bagi pemegang saham biasa. ROCE memegang peranan penting dalam penilaian ekuitas seperti yang digambarkan dalam rumus yang telah tercantum di slide. Nah, rumus tersebut memiliki arti di mana V adalah perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, K adalah pengembalian yang diharapkan. Jadi, jika ROCE lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai bukunya. Dalam slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. Dalam praktiknya, penghitungan ROCE memakai saldo rata-rata selama periode yang dianalisis. Contohnya seperti pengembalian atas aset operasi bersih. Dan tujuan analisis ROCE dipisah itu untuk menjadi beberapa komponen. Komponen-komponen ini telah disisipkan dalam slide dalam rumus ROCE, yang memiliki keterangan sebagai berikut. RNOA adalah pengembalian atas aset operasi bersih. LEV atau leverage keuangan adalah rata-rata NFO dibagi rata-rata ekuitas. NFO atau kewajiban keuangan bersih sama dengan RNOA dikurangi ekuitas. Spread adalah RNOA dikurangi NFR. NFR atau tingkat keuangan bersih sama dengan NFE dibagi rata-rata NFO atau nilainya bisa positif negatif. NFE atau beban keuangan bersih adalah beban bunga yang dikurangi pengembalian investasi untuk aset non-pasar. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang pembeda ROCE menjadi komponen operasi RNOA dan non-operasi atau LEV Spread. Yang pertama, banyaknya perusahaan yang memberikan barang dan jasa sebagai usaha utamanya. Yang kedua, aktivitas operasi berdampak jangka panjang dan paling nyata pada nilai perusahaan. Yang ketiga, meskipun kenaikan ROE dapat diperoleh melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, tapi pembayaran utang atau pokok dan bunga adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang menghitung pengembalian atas investasi modal. 3 poin di bawah ini didapat dari analisa laporan keuangan Campbell Soup Company halaman 466 hingga 468. Pada poin pertama dijelaskan bahwa jika ROCE turun, perlu diidentifikasi komponen yang menyebabkan agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan dengan lebih baik. Poin kedua menjelaskan tentang menilai area dengan potensi perbaikan ROCE terbesar dan kemungkinan perusahaan dapat melakukan strategi itu dengan sukses. Di poin ketiga menjelaskan tentang analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri serta perekonomian. Slide ini akan membahas tentang menilai pertumbuhan ekuitas biasa. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekuitas. Hal ini dapat melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas, tanpa adanya pendanaan eksternal, dengan asumsi retensi laba dan pembayaran dividen konstan dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekuitas dapat dilihat dengan rumus yang telah dicantumkan dalam slide. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan. Hal ini dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan atau Sustainable Equity Growth Rate mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Dengan rumus yang tertera pada slide dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan ekuitas masa depan, sebaiknya merata-ratakan atau mengakui tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlu mengakui potensi perubahan retensi laba dan ramalan ROCE.